Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, terima kasih kalau kabarnya baik semua. Semuanya pada sehat. Baiklah kalau kalian sehat. Nah, makanya kalian bisa datang ke sekolah. Nah, untuk saat ini kita akan memulai pelajaran. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang siswa yang sudah dipercayakan bertugas hari ini untuk memimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Berdoa, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih ya Depan. Silakan duduk. Dan sekarang kita akan uh, memulai proses pembelajaran. Namun saya minta kalian berdiri semuanya. Kita akan melakukan ice breaking. Ya, silakan berdiri dengan posisi yang baik. Kita akan bertepuk 5, ya. Sudah tahu semua tepuk 5-nya? Oke, kalau sudah tahu, sekarang kita akan bertepuk 5 ya. Ibu hitung, 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Kemudian selanjutnya, kita akan menyanyikan, kita masih dalam keadaan berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa ini. Kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Kita menyanyi, nanti Ibu akan hitung, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, itu lagu wajib kita. Dan sekarang kita masih dalam posisi berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk pada materi bilangan cacah. Nah, di sini kita akan belajar nanti tentang pengurangan, penjumlahan, ya, yang melibatkan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti kita akan bisa menentukan juga nilai pecahan dari setengah dan seperempat, ya. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya kita akan bernyanyi lagi sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini. Kita menggunakan gerakan ya bernyanyinya seperti yang biasa kita lakukan setiap mau pembelajaran berhitung ya. Nah, jadi sudah hafal semua kan lagunya? Iya, baiklah kalau memang kalian masih sudah hafal dan masih mengingat lagu-lagunya. Kemudian kita bernyanyi dengan gerakan ya sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan. Sekarang kita akan bernyanyi. Kita mulai dari 1 ditambah 1 ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, itu ya. Jadi setidaknya kalian kalau udah menyanyikan lagu ini, kalian bisa mengingat kalau 1 tambah 1, 2. Nggak perlu kita ngitung lagi. Kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi untuk memudahkan kalian supaya untuk menghitung yang sudah kita nyanyikan, kalian tidak perlu menghitung lagi. Anak-anak, nah ini adalah gambar
sebuah benda konkret yang ini berbentuk lingkaran dan ini persegi. Nah, mengapa? Karena kita hari ini akan belajar mengenai bilangan cacah dan nanti kita juga akan menggunakan benda-benda konkret ini untuk kita jumlahkan dan untuk kita kurangi. Sehingga kita pada akhirnya nanti akan mendapatkan hasilnya, ya. Jadi di sini nanti benda-benda Ibu pegang ini sebagai media kita untuk kita belajar hari ini. Apa ini ya? Iya. Apa Adepa? Ini adalah lambang bilangan, ya. Nah, lambang bilangannya ini adalah 18, ya. Ibu mau tanya ke kalian, apa itu bilangan cacah? Ada yang tahu? Iya, terima kasih, Lepin. Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan sekumpulan atau himpunan bilangan yang bernilai positif dan itu dimulai dari nol, ya, dan dari nol sampai seterusnya, ya, jadi tidak terputus-putus nih. Nah, di sini Ibu punya eh, gambar-gambar, ya. Nah, anak-anak ini gambar apa? Iya, ini gambar daun. Nah, sekarang yang pertama kita akan menjumlahkan, ya. Ini juga gambar daun. Nanti kalian perhatikan ke papan tulis, ya. Nanti Ibu akan eh, gunakan benda ini sebagai media untuk dijumlahkan benda konkret ini, ya. Nah, jadi berapa jumlah daun semuanya anak-anak? Betul, ada 6 daun karena 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sekarang di tahu Ibu akan menulis ini huruf-huruf angka-angkanya, kemudian nanti kalian mengerjakannya. Ibu akan kasih tugas ke kalian untuk menjumlahkan dengan nilai yang sudah mulai agak tinggi. Nah, jadi mulai ke angka belasan, ya. Sekarang ini masih menggunakan angka satuan. Jadi ini 3 tambah 3 sama dengan 6. Dia hanya masih satu lambang bilangan, ya. Nah, sekarang ini angka berapa? 7, ya. Sekarang 7 kita tambahkan dengan sekarang 7 ditambah 4 berapa anak-anak? 7 ditambah 4 sama dengan, iya, pintar. 7 tambah 4 sama dengan 11, ya. Ini ya. Ini akan kita jumlahkan. Jadi nilai lambang bilangannya sudah 2 angka, ya. Yaitu 7 tambah 4 sama dengan 11. Sekarang selanjutnya Ibu akan kasih, kalau memang kalian sudah paham cara menjumlahkannya, Ibu rasa untuk 2 contoh ini cukup. Nanti Ibu akan kasih kalian soal sebanyak 10 soal. Kalian kerjakan penjumlahan, tetapi kalian tidak mengerjakan lewat dari angka atau lewat dari bilangan 20, ya, lambang bilangan 20. Jadi kerjakan 10 soal, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakannya. Ya, saya persilakan. 4 ditambah 3 sama dengan 7, ya. Kemudian berikutnya 2 ditambah 5 berapa? Glory? 7 juga, ya. Jadi bagus. Kemudian berikutnya nomor 4, 7 ditambah 2 berapa, Lepin? 9, benar, ya. Kemudian sekarang nomor 5, 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Jeki? 5, benar, ya. Jadi kalian sudah bisa mengerjakannya dari nomor 1 sampai nomor 5, tidak ada yang salah, ya. Jadi semuanya benar, ya.
Kemudian berikutnya yang nomor 6 sampai dengan nomor 10, penjumlahan yang menghasilkan dua angka atau dua lambang bilangan, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan berapa, Kamil? Iya, betul, 12. Kemudian 6 ditambah 8 berapa, Faro? Iya, 6 tambah 8 sama dengan 14, ya. Sekarang eh, nomor 8, 18 ditambah 2 berapa, Elsie? 20, benar ya. Sekarang nomor yang ke-9, 15 ditambah 3 berapa, Julia? Iya, 18, benar ya. Kemudian 9 ditambah 5, nomor 10-nya ya. 9 ditambah 5, jadi nilainya 14. Inilah penjumlahan yang bisa kita kerjakan hari ini. Dan selanjutnya, karena kita juga akan belajar pengurangan ya. Untuk penjumlahan, saya rasa tidak ada kesulitan karena semua tadi yang sudah menjawab semuanya benar. Kemudian untuk pengurangan, kita akan menggunakan benda konkret kembali. Perhatikan di papan tulis. Di sini kalian perhatikan ya, ada berapa daun di situ? Ada tuh 7 daun ya. Jadi 7 daun. Nah, sekarang kita akan mengurangkan ya. Nah, 7 kalau kita buang 2, sisanya berapa? Ya, 7 kita ambil 2, sisanya berapa, anak-anak? Sisanya ada 5 ya. Jadi itulah pengurangan. Selanjutnya, yang ini saya kurangkan lagi. Ini ada 5 daun ya. Kemudian dikurangkan 2. Nah, saya ambil daunnya 1, 2. Nah, jadi sisanya ada berapa? 5 dikurang 2. Sisanya ada berapa, anak-anak? Ada 3, pintar. Sekarang Ibu akan tempel lagi ini lambang bilangannya nanti supaya kalian bisa mengurutkan bilangan dari 1 sampai dengan 20 dengan benar ya. Inilah bilangan cacah yang sudah kita pelajari tadi. Coba kalian ulangi lagi, kalian nanti Ibu tunjuk angka-angkanya berurutan supaya kalian lebih paham karena ya ada tadi pekerjaan kalian dari teman kalian yang menulis angka 11, angka 12 ditulisnya 21 misalnya ya. Mungkin uh, supaya lebih paham kalian bisa mengurutkan angka ini, nanti akan Ibu tunjuk pandu kalian, kita bersama-sama menyebutkan angka dari 1 sampai dengan 20 supaya nanti tidak ada kekeliruan lagi ya. Kita mulai dari ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Inilah lambang bilangan cacah. Tadi kita sudah mengerjakan baik penjumlahan maupun pengurangan dari lambang bilangan ini ya, yang tidak lebih dari angka 20. Nah, sekarang kita akan lanjut kembali, yaitu belajar mengenai tadi mengurutkan bilangan dari 1 sampai 20. Kalian sudah bisa ya. Cuman kadang-kala kalau menulis, Ibu perhatikan masih sering salah ya. Apalagi kalau menulis angka belasan. 15 misalnya, kadang ditulisnya 51. Jadi untuk pemahaman kalian supaya menulis angka 15 itu angka 1 dulu baru angka
5. Itu namanya 15. Kemudian tanya berikutnya juga. Angka 18. Angka 1 dulu, baru angka 8. Jangan 8 dulu, baru angka 1. Itu 81 namanya ya. Lambang bilangan 81. Sebenarnya angka 1 dulu, baru angka 8. Mungkin eh, berkaitan dengan bilangan ini, bilangan cacah, dan juga penjumlahan, pengurangan, apakah kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik, sudah mengerti dengan contoh-contoh yang sudah diberikan Bu Guru, tadi kalian juga sudah mengerjakan soal. Jika memang kalian sudah mengerti, maka kita akan lanjutkan kembali. Di sini kita akan menentukan nilai pecahan, ya. Nilai pecahan setengah dan seperempat. Ini juga tidak terlepas daripada pembagian, ya. Di sini tadi kita sudah mengerjakan pengurangan, penjumlahan, dan sekarang kita sampai kepada pembagian. Nah, kalau sudah berkaitan dengan pecahan, ini berkaitan dengan pembagian, ya. Di sini Ibu ada punya eh, benda-benda konkret yang kalian bisa lihat di sini. Ini apa ini anak-anak? Anggap saja ini misalnya pizza ya. Anggap saja ini pizza karena bentuknya bulat ya. Nah, ini bisa bisa kita bagi atau tidak? Bisa dong. Nah, di sini pizza ini nanti akan Ibu potong bagi apa? Ini pizzanya hanya satu ya. Tetapi nanti akan Ibu bagi. Misalnya ya, Adepa dengan Glory pergi ya, misalnya ke pasar ya, cari jajanan ya. Jadi mereka hanya bisa membeli satu ya, misalnya membeli satu roti lah ya, roti. Kemudian eh, kira-kira bisa dibagi atau tidak satu ini? Oh, bisa ya. Nah, baginya supaya adil, maka ini ya kita bagi rata ya. Nah, jadi ini bisa dibagi ya, bisa dibagi rata. Jadi dibagi antara Adepa dan Glory. Jadi sekarang, nah, Ibu akan bagi ini satu bagiannya untuk Adepa, satu bagiannya untuk Glory. Nah, ini dia berbentuk rotinya tadi berbentuk bulat ya, atau berbentuk bundar ya. Jadi ini rotinya tadi sekarang akan kita bagi ya. Nah, kita bagi. Nah, setengahnya untuk Glory, setengahnya untuk Adepa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, berapa nilainya ini? Ada yang tahu? Iya. Jadi nilainya setengah. Adepa dapat setengah, Glory dapat setengahnya. Jadi inilah yang disebut dengan dua atau setengah. Jadi satu dibagi dua. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, sudah paham kira-kira? Bisa. Nah, mungkin kalian bertanya, Bu Guru, masih bisa dibagi enggak? Oh, masih, ya. Masih ya. Mungkin kalian punya teman lagi. Si Glory ada temannya satu, si Adepa juga. Dia ada temannya satu. Jadi mereka mau berbagi karena mereka baik hati, ya. Jadi mereka berbagi lagi. Nah, Adepa bagi temannya. Nah, satu misalnya punya LC, satu punya Adepa. Kemudian satunya punya Glory dan satunya punya Cici ya atau Crispy ya, Cici Crispy. Jadi ini jadi benda apa? Kue yang bulat tadi sudah dibagi-bagi. Ada berapa bagian ini? Ada
4. Berarti ini yang disebut dengan 1/4. Jadi kuenya 1 dibagi 4 orang. Jadi mereka dapat masing-masing 1/4-nya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan nilai menentukan nilai pecahan setengah dan 1/4. Ya. Nah, mungkin kalian bertanya, Bu Guru, apakah hanya benda yang berbentuk bulat saja yang bisa dibagi? Oh, enggak. Nah, jadi eh, benda itu berbentuk apa saja bisa saja dibagi ya. Jadi satu itu kita bagikan, eh, bagi 2 juga bisa, bagi 3 juga bisa, bagi 4 juga bisa, dibagi 5 juga bisa, dibagi 6 juga bisa, dan seterusnya. Sampai mungkin eh, dibagi 10 juga bisa, dan tidak tidak hanya benda yang berbentuk bulat seperti ini yang bisa dibagi. Tetapi misalnya di sini Ibu juga ada bawang ini. Ini apa anak-anak? Ini nabati ya. Dia bentuknya apa? Panjang. Kalau tadi bentuknya bulat. Oh, Bu Guru, bisa enggak dibagi kalau benda bentuknya panjang seperti itu? Ya, kita coba ya. Nah, perhatikan ke sini. Sekarang kita lihat ini bendanya berbentuk panjang ya. Jadi, nah, apakah bisa dibagi Bu Guru? Bisa lah. Nah, kemudian benda ini kita mungkin dibagikan Kamil sama Paro. Kita patah ya. Nah, jadi ini menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Nah, kemudian ini ada punya Paro dan juga punya Kamil. Nah, sekarang Kamil dan Paro, mereka punya teman masing-masing. Ya, nanti ada temannya Yordan. Nah, Paro berbagi dengan Yordan. Kemudian Kamil berbagi sama Lepin. Nah, jadi ini tadi awalnya panjang, ya, dan sekarang sudah dipotong-potong menjadi 4 bagian. Nah, ini nilainya juga 1/4. Nah, kalau tadi dia eh, dari panjang awalnya saya potong menjadi 2, itu nilainya berapa tadi? Setengah atau 1/2 ya. Dan sekarang dari 2 tadi saya potong lagi menjadi 4 bagian. Nah, maka nilai pecahannya adalah 1/4. Nah, sekarang kalau sudah mengerti, nanti Ibu akan kasih kalian tugas, kalian diskusikan bersama kelompok kalian yang sudah dibagi dalam 5 kelompok. Ya, Ibu akan membimbing kalian untuk mengerjakan pecahan yang nilainya dapat menentukan pecahan yang nilainya setengah dan 1/4. Sekarang Ibu akan kasihkan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Ini untuk Adepa, kelompoknya Adepa, kelompok Glory, kelompok Kamil, kelompok Paro, dan juga kelompok Ical. Nah, nanti kalian di sini Ibu tampilkan gambar ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalian nanti di sini kan Ibu buat tabel. Nah, di sini ada gambar. Kemudian nanti kalian tentukan ya, yang mana yang pecahannya 1/2 atau setengah dan 1/4 ya. Nah, maka kalian nanti akan pindahkan. Misalnya gambar nomor 1 itu apakah 1/4 atau 1/2 ya. Nah, nanti kalian tinggal tulis nomornya ke nilai pecahannya ini ya. Nanti misalnya nomor 1 mungkin kalian contreng di sini atau ditulis di sini nomor 1 ya, di misalnya setengah atau di 1/4. Jadi kalian tinggal melihat sendiri gambarnya seperti apa dan untuk pecahannya nilainya berapa. Nanti kalian bisa tentukan sendiri ya. Nah, tolong kalian diskusikan bersama dengan teman kalian. Di sini ada 5 nilai pecahan. Ya, kalian di sini hanya disuruh menentukan nilai pecahan yang nilainya setengah dan 1/4. Sekarang silakan dikerjakan ya. Nah, saya akan lihat di kelompok 1 ya. Ini hasil pekerjaan teman kalian di kelompok 1 ya. Nah, ini kalian hanya menentukan tadi ya pecahan
setengah, dan seperempat. Nah, di sini coba lihat. Nah, pada gambar nomor 1, kelompok 1 teman kalian, mereka mengatakan ini adalah nilai pecahannya adalah seperempat. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 juga seperempat. Kemudian berikutnya di nomor 3. Nomor 3 itu adalah nilai pecahannya adalah setengah. Ini sudah ada pada tabelnya. Ini juga nomor 5. Ini adalah nilainya pecahannya setengah atau seperdua ya. Jadi, nah ini nomor 5 juga nilainya seperdua, dan nomor 3 seperdua. Jadi, inilah hasil pekerjaan teman kalian. Apakah ini benar? Benar ya. Jadi, untuk kelompok 1 sudah benar. Kemudian kelompok 2, ya, kelompok 2 juga mereka mengerjakannya juga dengan benar. Nomor 1 seperempat, nomor 2 seperempat, nomor 3 setengah, dan nomor 5 itu juga setengah atau seperdua ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua. Kelompok 2 juga, nah mereka juga dapat mengerjakannya dengan benar ya. Jadi, nah ini semuanya sama dengan kelompok 1, 2, dan kelompok 3 eh, hasilnya sama ya. Kelompok 5 juga pekerjaannya sudah benar ya. Baiklah, sekarang kalian sudah dapat mengerjakan semua eh, tugas kita hari ini, baik mengurutkan bilangan cacah dari 1 sampai 20 dengan benar, dengan baik, ya. Kemudian tadi mengerjakan penjumlahan, eh, kalian juga dapat mengerjakannya dengan benar, tidak lewat dari angka 20, tidak lewat dari lambang bilangan 20 maksudnya. Kemudian di pengurangan juga tadi, kalian juga sudah mengerjakan pengurangan tidak lebih atau dari angka 20 atau lambang bilangan 20. Nah, sekarang yang terakhir tadi tugas kalian, kalian menentukan nilai pecahan yang bernilai setengah dan seperempat. Jadi kalian juga dapat mengerjakannya dengan benar. Oleh sebab itu, Ibu ingatkan untuk kalian supaya belajar lagi di rumah untuk memperdalam kemampuan kalian supaya kalian eh, dapat mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru hari ini biar bisa diterima dengan baik dan dapat kalian eh, terus pertahankan kemampuan kalian bahkan ditingkatkan ya supaya kalian nanti karena ke depannya kita akan lewat dari angka 20 sebagai bilangan caca bahkan sampai 100 ya. Jadi untuk hari ini kita hanya sampai dengan lambang bilangan caca sampai dengan 20 ya. Saat ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, tolong kalian catat tugasnya yaitu untuk penjumlahan 5 soal ya. Untuk 5 soal penjumlahan, 5 soal eh, pengurangan tadi ya, yang angkanya tidak lebih dari 20 ya. Ibu akan berikan soal untuk kalian. Ada 10 soal untuk kalian kerjakan di rumah dan akan kalian bawa pada pertemuan berikutnya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kalau memang kalian sudah selesai mencatat tugas, dan silakan kalian berkemas-kemas. Sebentar lagi kita akan pulang. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa untuk mengakhirinya. Sekarang saya minta Kamil untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih untuk Kamil. Marilah kita akan berdoa. Ya, doa selesai. Terima kasih kepada Kamil yang sudah memimpin kita di dalam doa. Dan hari ini kita akan mengakhiri pelajaran kita. Silakan eh, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Selamat pagi.